masuk pada bulan April. Selama tahun ini kita diajar untuk mempunyai kehidupan yang berdampak. Berdampak kepada siapa? Kepada jemaat dan kepada keluarga dan kepada masyarakat lingkungan sekitar kita. Saya harap memang kalau ditanya mungkin tidak tahu, tapi di dalam batin saudara ada pemahaman ini. Ya, dalam bulan pertama kita belajar untuk mempunyai karakter yang baik, berdampak melalui karakter. Dalam bulan kedua kita berdampak melalui kebiasaan baik. Itu pada bulan Januari. Pada bulan Februari kita belajar untuk berdampak melalui karakter yang sesuai dengan karakter anak-anak Allah. Yang bulan ketiga kemarin kita belajar tentang ajaran-ajaran yang benar. Kita berdampak kepada gereja Tuhan melalui ajaran-ajaran yang benar. Sekarang ini banyak penyesat. Bulan lalu kita diajar tentang bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Allah itu Tritunggal adanya. Minggu ketiga kita belajar tentang Yesus itu adalah Tuhan. Minggu keempat kita belajar tentang keselamatan dan minggu lalu tentang pengharapan kekal kita. Tujuan iman kita yaitu menjadi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan bulan ini kita akan belajar bagaimana kita berdampak meneladani Kristus, dengan kata lain berdampak dengan satu kehidupan seperti Tuhan Yesus. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang memiliki pikiran Kristus. Minggu depan kita akan belajar tentang meneladani keteguhan Kristus. Tanggal 20 Paskah kita menang bersama dengan Kristus. Tentang tanggal 27 hidup kudus seperti Yesus. Yang menjadi masalah, ini apa enggak ketinggian si ajaran ini, gitu ya? Apa enggak ketinggian, kita bisa enggak melaksanakannya? Saudara-saudara, yang Tuhan suruh sebetulnya kita bisa kalau kita mau. Itu sebabnya saya mau pagi ini ada satu lagu yang baru dikarang oleh Jason Irwan, dinyanyikan oleh Rachel Mutiara. Iso opo iso ora iso, kudu iso. Ibu-ibu nyanyikannya di senam pagi. Ada senam iso ora iso. Di Malaysia juga sudah dinyanyikan. Saya mau saudara-saudara mau mencamkan ini sebentar. 1 menit aja. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Ibu-ibu ini menjadikannya lagu untuk senam, iso ora iso. Tapi saudara, mari kita camkan. Pada waktu saya tanya kepada istri saya, maksudnya lagu ini apa? Ya, itu berarti kita harusnya iso ora iso, mampu mengatasi semua masalah kehidupan. Ya, apa saja kita mampu bersama Yesus. Saya bilang, itu baru satu sisi. Ada sisi keduanya, apa? Kata, iso ora iso, kita mampu mentaati kehendak Tuhan. Kita mampu meneladani Tuhan
Yesus. Sayangnya kita itu sering terpola cuma, ya hidup ini penuh masalah. Hidup ini penuh, begitu banyak beban hidup. Dan kita mau bilang nyanyi, iso ora iso, semuanya ku tak hadapi tangan Tuhan Yesus. Tapi lupa apa? Iso ora iso, taati teladan Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita menang menghadapi masalah. Bersama Yesus kita juga menang, mampu meneladani Tuhan Yesus. Maka hidup kita akan berdampak. Ya, kalau kita mampu meneladani Tuhan Yesus, maka masalah-masalah kita juga akan terselesaikan. Sebab apa? Dengan meladani Tuhan Yesus berarti kita mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Lalu yang lainnya, pemberesan masalah dan sebagainya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya bulan ini, mari kita belajar dengan satu tekad. Iso ora iso, kudu iso. Si sobat tarawan mana? Kok maksa sih katanya. Nggak maksa, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi ini memang harus diajarkan. Kalau nggak mau gimana? Ya saudara akan tetap dalam keadaan seperti sekarang ini. Kalau mau gimana? Akan ada perubahan besar dalam kehidupan saudara. Ya, dalam bulan ini, ya minggu pertama ini kita akan belajar tentang miliki pikiran Kristus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 4 dituliskan begini. Karena itu, Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, sasarannya kan di sini, saudara, bukan apa yang ada sekarang ini. Ya, kita cuma seringkali terbelenggu dengan apa yang ada sekarang ini. Tapi sasaran kita itu kan kalau Yesus datang kembali, aku akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Perkara yang di bumi ini ada sejuta macam, menyita pikiran kita, menyita perhatian kita, menyita kekuatan energi kita. Lalu kita hidup sama saja dengan dunia. Tapi bukan itu yang seharusnya dilakukan. Pikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Karena yang di bumi ini sementara. Tapi yang di atas itu kekal. Dan kan itu tujuan iman kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, datang kembali ke dunia, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekarang tubuh kita tidak mulia, ya makin tua makin lemah. Ada tidak perlu tua juga ada yang sakit dan mati. Saudara-saudara, kita itu rapuh, ya kita itu rapuh. Tapi kelak kita tidak rapuh lagi. Sekarang ini tubuh kita mungkin kelihatan cantik, ganteng, gagah, tapi tidak mulia. Tidak mulia, gak percaya? Jangan mandi 20 hari. Baunya kayak apa? Tidak mulia. Tapi kelak keadaannya berbeda. Kita memancarkan bau harum Kristus. Pikirkan perkara yang di atas. Lalu yang di bumi akan menyusul, akan terselesaikan. Saudara-saudara, slide berikutnya. Ya, kenapa pikiran yang tidak terpisahkan dari hidup kita ini ada seperti sekarang ini karena pikiran kita. Tadi pagi kan mikir pakai baju apa, jadi tampilnya seperti ini.
ya. Buka lemari, yang mana yang dipakai ya? Mikir, oh ini yang pantas pakai. Ya. Kita tuh jadi seperti ini karena pikiran kita tidak terpisahkan dari hidup kita adalah pikiran. Di sanalah manusia memahami sesuatu, menganalisa, dan juga kemudian mengambil keputusan atau pilihan, lalu dilakukan. Maka jadilah kita seperti sekarang ini. Saudara, itu tidak salah. Tapi kesampingkan dulu, karena ada yang lebih penting. Apa? Karena kita beriman pada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kita harus belajar memiliki pikiran anak Allah. Itu adalah pikiran Kristus. Mosok anak Allah, pikirannya pikiran dunia. Apalagi kalau pikiran setan. Ya, pikiran Kristus adalah pola dan model yang harus kita hidup, yang harus kita ikuti. Supaya penampilan kita adalah penampilan anak-anak Allah. Jadi bagaimana sih pikiran Kristus itu? Ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Ya, slide berikutnya. 1. Tuhan Yesus itu memikirkan yang mulia. Ya, pikiran Tuhan Yesus itu tertuju pada hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang hina. Dia mengubah hal yang hina menjadi mulia. Dalam Alkitab dikatakan, dia mengubah segala sesuatu yang tidak beres, menjadi baik. Kenapa pikirannya mulia? Pikirannya mulia. Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, di situ dituliskan bagaimana seharusnya kita itu berpikir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara-saudara, ini yang layak kita pikirkan. Hal yang mulia, hal yang kudus, hal yang memberkati. Bukan yang sebaliknya. Hal yang jorok, cabul, tidak sopan. Dan sekarang memang manusia itu diarahkan ke arah itu. Kita kan hidup tidak bisa lepas dari internet. Dan saudara-saudara, mau tidak mau kita diarahkan, dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan sebagai anak-anak Allah. Hanya terpikir perkara-perkara yang di bumi. Ya, ada orang tua itu karena nganggur, anak tidak perhatian, dia cuma bisa di tempat tidur. Apa yang dilakukannya? TikTokan terus. Iya, kan kalau buka TikTok itu kan diikuti terus kan, nggak habis-habis. TikTokan terus. Kalau internetnya mati, marah. Saudara, ini tidak seharusnya terjadi. Kita masih pikirkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar. Slide berikutnya. Memikirkan hal-hal yang kudus, suci. Ini menunjukkan hal-hal yang murni yang kita pikirkan, bukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pikiran kita berkenan di hadapan Allah apa enggak? Kita perlu mikir 2 kali, saudara. Bukan cuma 2 kali, 3 kali. Ada ibu yang suka tanya kepada istri saya salah enggak bu? Saya dosa enggak bu? Lah kok tanya ke istri saya? Doa. Ya, terus tanya gitu itu kalau dibilangin salah ngamuk, mintanya pembenaran. Ya, mintanya dibenarkan. Saya bilang gak usah dijawab kalau dia tanya gitu. Soalnya kalau kamu bilang salah, ngamuk. Ya, kalau dibenarkan, wong salah. Ya, jadi gimana? Doa, tanya kepada Tuhan. Tuhan pantas enggak pikiran kayak gini nih? Pantas enggak pikiran seperti ini? Ya, kita tuh seringkali menganggap Tuhan itu bisu. Jadi nggak mau tanya ke Tuhan. Tuhan bikin mulut kita bisa bicara.
Maka kalau kita tanya kepada Tuhan, berpikir, Tuhan ini berkenan di hadapanmu apa enggak? Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan tunjukkan. Pikiran yang selayaknya sebuah wadah yang akan memproses apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Masukkan hal-hal yang kudus dan mulia, maka outputnya pun adalah hal-hal yang mulia. Dalam seminar atau penataran tentang data, beberapa waktu itu komputer belum semodern sekarang, saya diajar masukkan data yang benar, maka hasilnya adalah hasil yang benar. Ada istilah GIGO, garbage in, garbage out. Kalau saudara masukkan data palsu, itu sampah. Yang keluar adalah sampah juga. Ya, data yang palsu. Nah, kalau yang kita masukkan ke pikiran kita ini bukan hal-hal yang benar, yang keluar adalah hal-hal yang tidak benar. Ya, yang keluar adalah hal yang tidak benar. Misalnya, wah, perempatan Harjamukti Cirebon harus balik macet 5 km. Yang keluar hal yang tidak benar, kita masukkan dalam pikiran itu, wah, GBI Raja Wali letaknya di sini. Itu 5 km macet. 5 km dari situ tuh saudara. Bisa sampai Mundu tahu. Wih, macetnya sampai situ gimana aku ke gereja? Lalu yang keluar adalah hal yang salah juga. Udahlah Tuhan tahu. Besok enggak usah ke gereja, enggak usah beribadat. Lalu Tuhan tahu bilang gini, ya aku tahu Bu. Yang kau masukkan dalam pikiranmu sampah, yang keluar ya sampah. Jadi gimana? Masukkan hal yang benar. Masukkan hal yang benar. Fikirkan tadi ya. Fikirkan tadi hal-hal tadi. Yang kudus, yang mulia, yang pantas didengar, ya, yang memberkati orang lain. Pikirkan hal-hal yang seperti itu. Jangan berprasangka buruk. Ya, kalau kita berprasangka buruk, maka pikiran kita akan menjadi buruk. Saudara-saudara, pikirkan hal yang mulia, hal yang kudus, jadi jangan berprasangka pada orang lain. Ya, jangan berprasangka pada orang lain. Kalau kita berprasangka pada orang lain, nah hasilnya adalah kekacauan. Istri minta perhatian sama suami. Pak, aku lagi sakit kepala. Suaminya lagi repot di kantor, harus bikin rapat. Ya, minum aja Sunmol ya. Aku mau bikin rapat. Istrinya berprasangka pada suaminya, ya dia sudah gak cinta sama saya, sudah gak perhatian sama saya. Jadi ngomongnya, ya udah pergi sana, katanya. Suaminya dengerin ada istrinya yang begitu, ngamuk lagi. Loh ma ini beneran nih mau rapat, kalau enggak gitu kan aku memperhatikan kamu. Ya aku sudah tahu lah kata istrinya, sudah tahu lah kamu memang memperhatikan yang di luar sana. Kekacauan yang timbul. Ya, kekacauan yang timbul padahal masalahnya sepele. Kalau sakit kepala, minum Sunmol saja 1. Kalau 1 enggak cukup ya 2 sudah, jangan ditambah lagi. Ya, jangan ditambah lagi. Pembantu saya itu dia minum 2 enggak apa-apa. Besok paginya bilang, Bu, saya minum 4 Bu, langsung sembuh. Dia bilang, mati loh kamu nanti. Dia bilang. Ya, nah boleh, ya ada batasnya. Saudara-saudara, jangan lebih dari 2 ya. Jangan lebih dari 2 ya, jangan lebih dari 2. Nah, supaya nggak salah paham. Jadi masukkan yang benar. Jangan berprasangka. Kalau istri tadi tidak berprasangka, ya bilang, repot apa? Iya repot, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Aku minum obat nanti tak tidur. Papa datang, aku sudah sembuh. Kan beres. Masalahnya sederhana, tapi bisa dibikin ruwet. Kalau pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang benar. Ya, pikirkan hal yang benar, yang adil, yang manis, yang pantas didengar, yang suci, yang disebut kebajikan dan sebagainya. Pikirkan hal itu. Belajar, saudara. Belajar. Ya, itu pikiran Kristus.
Yang kedua, kalau kita memikirkan dengan benar demikian, maka kita bisa punya pikiran segala sesuatu mungkin, serba mungkin. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kita kan nyanyi, itu apa namanya? Ada nyanyian, tak ada yang mustahil bagimu. Ada di sini, tidak mau keluar ya. Ya, betul. Itu kalau WL gitu. Yesusku percaya padamu ya. Apa gimana Ros? Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padaku. Kalau saya nyanyi juga gini. Tiada yang mustahil bagiku dalam Engkau Yesus Tuhanku. Kan segala sesuatu mungkin bagimu. Tuhan Yesus kan ngajarkannya gitu. Kalau engkau percaya, ayatnya dibaca coba. Ya, slide berikutnya. Dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, maka tidak terjadi yang kamu inginkan. Kurang lebih gitu. Itu ceritanya murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendoakan anak yang kerasukan setan. Kok setannya tidak mau keluar? Lalu jawaban Tuhan Yesus, ya karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini dua sisi loh saudara ya. Serba mungkin tidak ada yang mustahil untuk mengatasi masalah kita. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi tidak mustahil untuk hidup kudus. Kan gitu. Ya, tidak mustahil untuk hidup dalam kebenaran. Dan ini harus dilakukan. Kalau saya pikir, saudara, kalau kita lebih dulu berkata, tidak mustahil untuk aku taat pada perintah Tuhan, dan aku akan lakukan. Yang lain-lainnya itu akan beres dengan sendirinya. Yang membuat pikiran kita itu ruwet, ya, pada akhirnya ternyata dalam kehidupan yang benar, dalam kehidupan yang meneladani Kristus, dalam pikiran yang benar, yang tadinya kelihatan ruwet itu, ternyata gampang. Saudara pernah menemukan kalungnya ruwet enggak? Kalau kalung yang kecil kan seringkali ruwet gitu ya. Ruwet ditarik sana, ditarik sini nggak bisa, ya. Pernah nggak? Tapi ternyata, ya, kalau dilihat dengan tenang gitu ya, ternyata cuma begini saja beres. Ini suka minta tolong sama saya. Pak ini ruwet gitu. Saya narik tak teleng baik. Ini kenapa sih gitu ya? Kenapa sih? Dan ternyata, cuma gini tok. Berpikirlah yang benar. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Dia minta tolong, Pak, kalau ini ruwet, bilang, mataku sudah nggak bagus lagi, saudara. Mataku sudah nggak bagus lagi. Jadi, kalau kita berpikir dengan benar, ya, segala sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi mungkin. Ya, gimana kalau aku melakukan yang salah? Ya enggak bisa. Kan nomor satunya pikirannya sudah benar. Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang adil itu sudah mendominasi pikiran kita. Maka pikiran kita adalah yang kita hadapi juga, dan cara menghadapinya juga kita melakukannya seperti yang kita pikirkan, yang benar, yang mulia dan sebagainya itu. Jadi dalam segala keadaan, pikirkanlah kehendak Tuhan.
carilah kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kehendaknya itu dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubahnya menjadi mungkin dalam kehidupan ini. Hadapi dengan pikiran Tuhan. Contohnya gimana? Kami sering dengar keluhan gini. Aduh, ya nggak cukup. Tadi itu saya kerja begini. Saya cuma dikasih segini, yang mana cukup? Ya, saya sudah kerja 3 hari, cuma dikasih segini, yang mana cukup? Ya, nggak cukup lah tante, nggak cukup. Selama pikiran ini itu mendominasi pikiran kita, jangankan 100.000, 100 juta pun tidak akan cukup. Ya, kenapa orang-orang kaya korupsi? Karena tidak cukup, padahal hartanya sudah 800 miliar. Karena nggak cukup. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus kan beda cara pikirnya. Tuhan Yesus itu butuh 10.000 roti. Kalau pesan di Oriental 10.000 roti berapa hari? Semalam jadi. Jam 8 pesan, jam 8 pagi pesan, jam 9 pagi jadi. Nggak jadi. Semua Oriental disuruh bikin nggak jadi. Oriental kan ada 1, 2, 3 kali ya. Nggak jadi toh? Tuhan Yesus butuh roti, kurang lebih 10.000. Butuh ikan, ya kurang lebih 10.000 juga. Lalu datang gini, ini Tuhan 5 roti dan 2 ikan. 2-3 minggu lalu sudah mendengar ini. Lah kalau saya kan, ngece. Saya perlu 10.000 dikasihnya 5. Itu kan ngece. Ya, enggak usah aja lah. Ya. Pernah nggak saudara ngasih pengemis ditolak? Ada pengemis yang sombong gitu, dikasih nolak. Ya, karena kurang banyak. Nah, kita sering bersikap seperti itu loh saudara. Kalau kita, aku cuma dikasih segini, ini ngece. Itu pikiran dunia. Tapi kalau kita berpikir seperti Tuhan Yesus, segala sesuatu mungkin. Maka apa yang dikatakan? Puji Tuhan, ada 5 lebih baik daripada 0. Kalau kita kan bilang, lebih baik nggak usah lah daripada segitu. Kalau pikiran dunia, ngece, lebih baik nggak punya daripada punya diberi sedikit. Padahal dari 5 itu kemudian akan berlipat ganda jadi 10, 15, 20, dan seterusnya. Atau 5, tadi deret hitung. Kalau deret ukur akan menjadi 5, 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Ya, kita perlu belajar. Ya, butuhnya banyak, dapatnya sedikit. Ya Tuhan, terima kasih. Ini mesti dipakai untuk apa prioritasnya Tuhan? Tuhan tunjukkan prioritasnya ini, pakai untuk itu. Dari hal yang pertama akan bergulir ke hal yang berikutnya. Dari langkah ke selangkah. Miliki pikiran Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia. Pertama. Kedua, pikirkan bahwa kita hidup dalam ketidakmustahilan. Lalu yang ketiga, pikiran kita mesti juga mementingkan orang lain. Jangan karep dewek. Dalam hidup berkomunitas, di rumah itu kita komunitas bersama dengan istri dan anak-anak dan pembantu rumah tangga kalau ada. Berkomunitas di RT, di RW. Ya. Dalam kehidupan berkomunitas bersama-sama anggota Kristus. Di gereja kita hidup berkomunitas. Salah satu syaratnya adalah dengan menjaga kesatuan hati. Kita tidak bisa menjaga kesatuan hati kalau kita memikirkan diri sendiri saja. Baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Slide. Kesehatian diawali dengan cara berpikir yang benar. Dalam hal ini, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya, di dalam Alkitab jangan memikirkan kepentingan diri sendiri saja, melainkan kepentingan orang lain juga. Malah dahulukan kepentingan orang lain. Memikirkan kepentingan orang lain dimulai dari sikap kerendahan hati, seperti apa yang Kristus teladankan. Pikirkan kepentingan orang lain. Kalau aku melakukan ini, orang lain diberkati atau dirugikan. Kurang lebih begitu. Yang perlu kita pikirkan, kalau saya lakukan ini, jemaat diberkati atau dirugikan. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Ya, saudara, pikirkan kepentingan orang lain juga. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Asal aku untung, sudahlah, orang lain, ya, itu bodohnya dia, kenapa dia nggak bisa untung? Nggak boleh gitu, saudara. Ya, pikirkan orang lain itu diuntungkan nggak dengan sikap kita. Nah, orang Kristen itu aneh, saudara. Dibilang nggak boleh menghakimi, ya, tapi suka menuduh. Saya ngomong seperti ini. Mungkin loh ada di antara saudara-saudara itu yang mikir gini, lah kamu sendiri gimana? Apa kamu nggak mikirkan kepentinganmu diri sendiri saja? Ngomong tok, tapi nggak wani ngomong keras-keras. Ya, iya, gitu. Kita dibilang tidak boleh menghakimi, tapi menghakimi. Dalam hal ini, saudara menuduh. Tapi yang penting adalah lihat hatimu. Lihat hatimu. Aku lihat hatiku, engkau lihat hatimu. Masing-masing kita menilai diri sendiri. Aku ini hidup mementingkan orang lain juga enggak ya? Atau aku hidup anak sendiri? Yang paling gampang kalau saudara nyetir mobil atau bawa motor, mesti parkir. Pernah enggak saudara mikir, kalau aku parkir di sini, orang lain akan terganggu? Pernah enggak? Di Indonesia kalau di orang ditegur malah melotot. Tapi kalau saudara ditegur, enggak perlu ditegur. Karena kita memikirkan kepentingan orang lain. Kalau saudara parkir di muka pintu orang, banyak mikir, kalau orangnya keluar nanti gimana? Itu kan simple, perkara yang sangat sepele. Itu pun kita seringkali tidak memikir. Makanya jangan parkir, jangan parkir di muka, apa namanya ini? Penatu sebelah ya. Enggak usah diomongin. Mobil atau motor nomor berapa, tolong dipindah sebab menghalangi jalan. Enggak oleh, saudara. Saudara mengganggu orang kalau gitu. Enak, gampang parkir di situ, tapi mengganggu orang. Simple, seperti hal yang sederhana. Kalau hal yang sederhana ini saja kita tidak mau lakukan, apalagi hal yang sulit. Pikirkan kepentingan orang lain juga. Di dalam perdagangan juga pikirkan kepentingan orang lain juga. Mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu saya cerita soal Rick Harrison. Bukunya itu semula cuma 3 kali 3 meter. Tokonya semula 3 kali 3 meter, toko gadai, pound.
pawn shop. Tapi dalam berdagang dia memikirkan kepentingan orang lain juga. Saya cerita ya, ada orang membawa perhiasan, ditanya ini mau dijual berapa? $1.500. Lalu Rick bilang sebentar saya periksa dulu keasliannya. Setelah diperiksa keasliannya dia bilang ini ya harganya $25.000. Saya beli $15.000 dah. Itu memikirkan kepentingan orang lain juga. Kalau kita, ya, iki aku untung besar biar aja. Wong dia minta 1.500 ya tak beli 1.500. Makanya ndak berkembang. Dari mulut ke mulut orang cerita, Rick Harrison dia ndak pernah nipu. Tokonya sekarang besar sekali. Dan mainannya apa? Dia punya mainan. Dia beli tanah luas di Amerika, tanah memang luas bisa dibeli. Mainannya apa? Dia beli mobil pemadam kebakaran. Jadi kadang-kadang dia bikin kebakaran di situ lalu dia semproti mainannya gitu. Kakean duit. Nah, jangan juga ditiru kalau ininya ya. Tapi kejujuran memikirkan kepentingan orang lain juga. Itu penting. Itu pikiran Kristus. Karena itu dikatakan dia membuat segala yang tidak baik menjadi baik. Ada orang yang suka ngacak-ngacak. Hal yang baik dibuat jadi tidak baik. Caranya gimana? Rasan-rasan, gosipi. Ya toh? Hal yang baik dibuat jadi tidak baik. Kalau disuguhi makan, ibu-ibu itu disuguhi makan, bukan dipanggil jadi juri masak, ya enggak? Tapi kalau ibu-ibu diundang makan jadi juri masak, kurang asin, kasinan, kebanyakan, kan gitu. Nah, lebih baik WBI ngadakan lomba masak aja kalau gitu. Ya, jangan nyuguhin tapi lomba masak. Ya, tapi kalau kita berpikir benar, kan enggak gitu. Aku ini kan diundang makan, aku suka tak makan, aku nggak suka nggak dimakan. Mulutnya terima kasih ya, mulutnya ngomong gitu, puji Tuhan, ya puji Tuhan, terima kasih. Makanya sekarang saya juga setuju BPI gak usah ngasih makan, soalnya apa? Bikin ribut, juri masak semua yang hadir tuh. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara mempunyai pikiran Kristus, yang baik akan menjadi lebih baik. Yang rungsang akan menjadi tenang. Kan gitu. Bukan yang baik diacak-acak. Belajar untuk menjadi pribadi yang berdampak dengan pikiran Kristus. Dengan pikiran Kristus. Tuhan memberkati saudara. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang saudara yang ini worship leader, musik, singer, dan saudara